Pada tahun 1571, ketika dinasti Turki Utsmani menaklukkan Mesir dan juga menjadi negara yang menjaga keamanan kota Makkah dan Madinah, banyak negara-negara Islam di berbagai penjuru dunia membentuk kerjasama dengan dinasti Turki Utsmani. Salah satu negara Islam yang waktu itu memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan dinasti Turki Utsmani adalah Kesultanan Islam Aceh Darussalam. Dan hingga saat ini, bukti peninggalan sejarah masih terlihat berbicara tentang hubungan baik antara dinasti Turki Utsmani dan Kesultanan Aceh Darussalam. Kota Aceh yang terletak di bagian ujung Pulau Sumatera merupakan ibu kota negara Kesultanan Aceh untuk pertama kalinya yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1521 setelah kerajaan Samudra Pasai runtuh. Sultan Ali Mughayat Shah atau bernama lengkap Sultan Ali Alauddin Mughayat Shah merupakan pendiri dan sekaligus Sultan pertama Kesultanan Aceh Darussalam yang berkuasa pada tahun 1514 sampai 1530. Waktu itu, banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, termasuk juga wilayah Pasai, Pidie, Pariaman, dan wilayah-wilayah penting lainnya. Kemudian, setelah 15 tahun pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah berjalan, ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Salahuddin dan kemudian berkuasa selama 9 tahun. Kemudian, ia juga digantikan oleh anak terkecil Sultan Ali Mughayat Shah yang bernama Sultan Hussein Ali Riayat Shah pada tahun 1539. Selama periode kekuasaan Sultan Hussein Ali Riayat Shah, ia tidak hanya mempererat solidaritas antar masyarakat Aceh, tapi juga melakukan ekspedisi dan perluasan wilayah ke Johor dan memerangi koloni Portugis yang tinggal di Semenanjung Malaya. Dan pada sekitar tahun 1568, dengan bantuan kapal dari Turki Utsmani, pemerintah Aceh melakukan ekspedisi di wilayah Malaka. Namun, ekspedisi itu menghasilkan kekalahan telak dan menyebabkan kekacauan di dalam internal Kesultanan Banda Aceh Darussalam. Kemudian, pada tahun 1607, seorang bernama Sultan Iskandar Muda pada umurnya yang ke-23 tahun berhasil mengakhiri konflik internal Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda kemudian membangun kembali kekuatan Kesultanan Aceh yang sudah meredup lama, serta meraih berbagai kemenangan yang menuntunnya kepada periode emas Kesultanan Aceh di Semenanjung Malaya. Pada tahun 1614, di bawah pemerintahan Iskandar Muda, ia berhasil menaklukkan pelabuhan Tanjung Pinang yang waktu itu merupakan pelabuhan yang sangat penting dan strategis. Hal ini menimbulkan kerugian besar Angkatan Laut Portugis di lepas Pulau Bintan. Kemudian, ia juga menaklukkan pelabuhan penting Johor, Trengganu, dan Pahang di Semenanjung Pantai Timur. Dan setelah Sultan Iskandar Muda meninggal dunia, ia dijuluki juga sebagai Mukuta Alam atau berarti mahkota alam. Sultan Iskandar Muda dikenal juga sebagai sultan terbesar dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, setelah pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini berakhir, kerajaan Aceh kemudian mengalami masa-masa kelam kembali, khususnya pada paruh abad ke-17 Kesultanan Aceh. Waktu itu, kota-kota penting Kesultanan di Sumatera dan Tanah Melayu mulai melepaskan diri dan mendeklarasikan kemerdekaan satu persatu. Hal ini menjadikan kekacauan yang tidak terkendali. Dan pada abad ke-18, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh mengecil ke wilayah sekitar kota raja dan hanya berfokus ke beberapa wilayah pusat perdagangan di sekitarnya. Meskipun Kesultanan Aceh Darussalam pada 2 abad terakhir kekuasaannya memiliki kekuatan penuh dalam memerintah wilayahnya, namun pemerintahan waktu itu diibaratkan sebagai orang yang sakit. Karena meskipun independen, mereka tetap harus menghadapi penjajahan Inggris dan Belanda dalam satu waktu. Waktu itu, Belanda berpikir bahwa wilayah Kesultanan Aceh sebagai surga penghasil rempah-rempah dan lada. Mereka menilai ini sebagai sumber berharga yang harus mereka miliki. Mengetahui itu, orang-orang Belanda mencoba merebut kota raja pada tahun 1874. Tapi, usaha yang mereka lakukan tidak berlangsung mulus dan mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh selama hampir 30 tahun. Namun, perjuangan Kesultanan Aceh berakhir pada tahun 1903. Belanda akhirnya berhasil mengalahkan perlawanan sengit mereka dan pada akhirnya Sultan Aceh terakhir yang bernama Sultan Muhammad Daud Shah ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Jawa. Hubungan Aceh Darussalam dan dinasti Turki Utsmani. Waktu itu, Kesultanan Banda Aceh Darussalam merupakan salah satu negara Islam terkuat di dunia. Negara ini merupakan negara yang kuat dari segi ekonomi karena wilayah Aceh merupakan titik penting perdagangan dunia waktu itu. Aceh juga merupakan negara yang kaya raya. Karena kemasyhurannya ini, datanglah penjajah Portugis yang mencoba menguasai tanah Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh sendiri berdiri pada tahun 1521 dan nama kesultanan ini juga diambil dari nama tanah ia berdiri.
Setelah terbentuknya Kesultanan Aceh pada waktu itu, kekuatan dan wilayah kesultanan melebar dengan cepat meskipun di waktu yang sama orang-orang Portugis juga melakukan ekspedisi di wilayah-wilayah sekitarnya. Pada tahun 1566, Sultan Ali bin Alauddin yang waktu itu menjabat sebagai Sultan Aceh menyadari tidak akan bisa melawan penjajahan Portugis sendirian. Kemudian ia mengirim utusan bernama Hussein dengan membawa surat ke Istanbul untuk meminta bantuan kepada Kanuni Sultan Sulaiman. Namun ketika utusan Aceh ini sampai di Istanbul, Sultan Kanuni sedang melakukan ekspedisi Zigetvar. Waktu itu Sultan Kanuni berperang melawan kerajaan Habsburg, Hungaria, dan Kroasia. Setelah itu, utusan Kesultanan Aceh menunggu cukup lama ekspedisi itu untuk selesai di Istanbul. Dan sayang sekali Sultan Kanuni meninggal dunia ketika perang. Setelah kematian Kanuni Sultan Sulaiman, ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Selim II. Waktu itu, Hussein bertemu dengan Sultan Selim II untuk menyampaikan surat permintaan bantuan dari Sultan Aceh Darussalam. Dan ternyata Sultan memberikan perhatian besar dan reaksi yang positif. Surat yang dikirimkan oleh Sultan Ali bin Alauddin kepada Sultan Salim II kira-kira berbunyi seperti ini. Jika Tuan tidak memberikan bantuan kepada kami, maka kami akan hancur. Para muslim yang hendak pergi haji mendapati masalah besar karena dilarang oleh penjajah Portugis. Tolong kirimkan senjata yang bisa menghancurkan benteng-benteng. Aceh merupakan salah satu wilayahmu, dan aku adalah orang yang bersedia melayanimu. Kami sangat senang dengan kedatangan Lutfi Bey untuk membantu kami, dan kami juga meminta bantuan lagi kepada Tuan. Para ahli senjata datang ke Tanah Aceh dengan selamat, dan mereka sangat membantu kami. Tolong kirimkan juga para pelatih kuda, ahli bangunan benteng, dan juga dapur. Beberapa kurun waktu setelah itu, Kesultanan Aceh berbaiat dan bergabung dengan dinasti Turki Utsmani di bawah pemerintahan Sultan Selim II. Setelah utusan Aceh bertemu dengan Sultan Selim II, Sultan kemudian memerintahkan seorang komandan perang Turki Utsmani bernama Kurdolu Hayreddin Hazir Pasha untuk mengirimkan 17 kapal perang kepada Kesultanan Aceh. Setelah berbagai masalah yang dihadapi dalam pengiriman bantuan, pada akhirnya setelah 1,5 tahun lamanya, di sekitar tahun 1569, bantuan dinasti Turki Utsmani sampai ke daratan Aceh Darussalam. Peristiwa ini dikenal juga dengan Aceh Severi atau Sumatera Severi, dan ini merupakan bantuan pertama kalinya dinasti Turki Utsmani kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah kedatangan bantuan dari dinasti Turki Utsmani ke Aceh, perwakilan dinasti Turki Utsmani yang bernama Lutfi Bey kemudian bekerja sama untuk membuat senjata, alutsista, membuat kapal perang, dan melatih para tentara Aceh untuk melawan tentara Portugis. Dan setelah kerjasama itu dilakukan, dalam setiap khutbah Jumat, khatib Jumat Aceh selalu menyebutkan andil Sultan Turki Utsmani kepada Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-20. Artinya, Kesultanan Aceh memiliki ikatan yang sangat kuat dengan dinasti Turki Utsmani waktu itu. Namun, pada sekitar tahun 1800, hubungan Aceh dan Turki Utsmani tampak melonggar. Dan pada tahun itu, bantuan dari dinasti Turki Utsmani hanya terbatas pada bantuan kapal untuk haji dan kunjungan para duta besar negara. Pada tahun 1851, seorang Sultan Aceh waktu itu yang bernama Sultan Ibrahim Mansur Shah mengirim utusan bernama Sidi Muhammad ke Istanbul untuk meminta agar Aceh dijadikan salah satu provinsi di bawah kekuasaan dinasti Turki Utsmani. Waktu itu Sultan Turki Utsmani adalah Sultan Abdul Majid. Permintaan Sultan Aceh kemudian dievaluasi. Dinasti Turki Utsmani kemudian mengirimkan delegasinya ke wilayah Aceh dan bertahan kurang lebih selama 10 tahun. Pada tahun 1871, penjajah Belanda datang ke Tanah Aceh. Waktu itu orang-orang Belanda menginginkan Kesultanan Aceh untuk memutus hubungan dengan dinasti Turki Utsmani dan menghapuskan simbol bulan dan bintang di bendera mereka. Namun, rakyat Aceh menolak dan kemudian melakukan perlawanan sengit serta mengumumkan perang kepada Belanda pada tanggal 5 April 1873. Dan di waktu yang sama, meskipun sedikit, pemerintahan Turki Utsmani terus memberikan dukungan dan bantuan kepada Kesultanan Aceh hingga sekitar tahun 1900-an. Pada masa akhir Kesultanan Aceh yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Tengku Muhammad Daud Shah, pada tahun 1903, rakyat Aceh masih berjuang untuk melawan penjajahan dan kezaliman orang-orang Belanda.
Dan jika kamu menonton film Pahita Abdul Hamid kedua, kamu akan mendapati adegan marah Sultan Abdul Hamid kedua di beberapa episode karena adanya pelarangan haji kepada orang Aceh. Dan apakah adegan itu sesuai dengan sejarah yang ada? Dari sependek yang saya baca, peristiwa pelarangan ini sebenarnya terjadi pada zaman Sultan Selim kedua, yaitu pada tahun 1566 dan bukan pada masa Sultan Abdul Hamid kedua pada tahun 1876. Perbedaan peristiwa ini terpaut 310 tahun. Mungkin adegan yang ada di dalam film Pahita Abdul Hamid kedua adalah adegan tambahan saja. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk memberikan koreksi, saran, dan masukan. Dan jika kamu suka video ini, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe kanal ini. Sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya. Semoga harimu selalu diberikan kebahagiaan. Dan akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.